Baik, kita akan bahas contoh soal yang terakhir kita diskusikan kemarin. Di contoh soal tersebut dia minta kita menyelesaikan sebuah persamaan mutlak, yaitu mutlak X ditambah 1 ditambah dengan mutlak X ditambah 3 sama dengan 6. Nah, saat kita akan menggunakan definisi, karena kalau bentuknya seperti ini kita tidak mungkin lagi membuat dua jalan dengan mempositif menegatifkan angka 6-nya, karena ada dua buah mutlak di sebelah kiri. Maka kita harus menggunakan definisi untuk menyelesaikannya. Karena ada dua buah nilai mutlak, maka nilai mutlak yang dua itu harus kita definisikan dulu. Nilai mutlak yang pertama yaitu X dikurang 1. Dia akan punya dua buah definisi, yaitu X ditambah 1. Perhatikan jikanya, jika X ditambah 1 lebih atau sama dengan 0. Karena kita butuh batasan X, maka plus 1 di ruas kiri harus kita kurang dengan 1. Dan kita harus berlaku adil untuk sebuah persamaan ataupun pertidaksamaan. Jadi saat di ruas kiri kita minus 1, maka di ruas kanan juga harus kita minus 1. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi X plus 1 minus 1 lebih atau sama dengan 0 minus 1. Sehingga di ruas kiri tinggal X saja. Di ruas kanan 0 dikurang 1 itu minus 1. Sehingga X lebih atau sama dengan minus 1. Itu tempat berlakunya definisi yang pertama. Definisi pertama kita tadi. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah minus dari definisi yang pertama. Tapi karena minusnya ini milik berdua, maka kita bisa mengalihkan minnya ke dalam, jadinya min X min 1. Yang ini akan berlaku jika selain yang di atas. Kalau definisi pertama tadi berlaku untuk X lebih atau sama dengan min 1, maka definisi yang kedua akan berlaku untuk X kurang dari minus 1. Nah, itu definisi yang kedua. Lalu nilai mutlak berikutnya adalah X ditambah 3. Ini dia X ditambah 3. Dia juga akan punya dua buah definisi. Definisi yang pertama adalah sama persis dengan apa yang tertulis di dalam mutlaknya, itu X ditambah 3. Dan ini akan berlaku jika X ditambah 3-nya itu lebih atau sama dengan 0. Sama prosesnya dengan yang pertama tadi, kita akan mencari batasan X. Berarti kita butuh mengeliminir 3-nya. Jadi plus 3 minus 3. Sehingga kita punya batasan X-nya adalah X lebih atau sama dengan minus 3. Dan definisi yang kedua adalah minus dari definisi yang pertama. Minus dari X tambah 3. Ini dia, minus dari X ditambah 3. Dan ini minnya juga dikalikan ke dalam, sehingga dia menjadi min X kurang 3. Jika X kecil atau sama dengan minus 3. Kecil atau sama dengan minus 3. Ini selain bertempat berlakunya definisi yang pertama. Nah, ini dia definisi nilai mutlak. Definisi dua buah nilai mutlak pada soal yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kita nanti. Nah, definisi ini punya batasan ada minus 1 batasannya, ada minus 3 batasannya. Berarti daerah definisi kita dibagi 3 oleh 2 batasan ini. Batasnya adalah minus 1 dengan minus 3 tadi, ini dia batasannya. Nah, pada garis bilangan daerah definisi kita menjadi 3. Ada daerah pertama, ada daerah kedua, ada daerah ketiga. Karena dibatasi oleh batas definisi ketika kita membuat definisi tadi. Nah, kita akan lihat penyelesaian persamaannya untuk masing-masing daerah definisi. Kita lihat daerah pertama. Daerah pertama ini adalah daerah di sebelah kanannya di sebelah kirinya minus 3. Berarti ini adalah daerah untuk nilai yang kurang dari minus 3. Maka kita akan memilih definisi mana yang berlaku di daerah ini. Yang kurang dari minus 3 itu berarti kurang juga dari minus 1. Maka kita harus memilih kurang dari minus 1 dan kurang dari minus 3. Definisi 2 dan definisi B untuk X tambah 3-nya. Ini dia. Pilih definisi 2 dan definisi B pada definisi yang kita buat tadi. Maka nilai mutlak yang 2 pada soal ini, pada soal ada dua buah nilai mutlak, kita ganti masing-masingnya dengan definisi di daerah 1, yaitu definisi 2 dan definisi B. Definisi 2 tadi adalah min dari X ditambah 1. Minus X dikurang 1, ini dia minus X dikurang 1. Terus definisi B tadi, ini dia definisi B, yaitu min X min 3. Ini dia min X min 3 sama dengan 6. 6 adalah sebuah bilangan, sebuah konstanta yang tidak punya definisi ganda. Jadi 6-nya tulis 6 saja. Lalu kita gabung mana yang bisa digabung. Minus X jadi minus 2X. Minus 1 minus 3 jadi minus 6. Minus 4 sama dengan 6. Nah, kita butuhnya batasan X, sementara ada minus 4 di sini.
maka kita butuh menghilangkan minus 4-nya. Minus 4 yang ada di ruas kiri harus kita tambah 4 agar dia hilang. Maka yang kita lakukan adalah menambah kedua ruas dengan 4 sehingga kita punya min 2x min 4 plus 4 sama dengan 6 plus 4 sehingga dia menjadi min 2x sama dengan 10. Min 2x-nya plus 10. Ini dia min 2x-nya plus 10. Kemudian kita butuh batasan x sehingga min 2x ini agar dia menjadi x kita harus membaginya dengan min 2. Tapi ingat harus adil. Harus adil, ketika di kiri kita bagi dengan min 2 maka di kanan juga harus kita bagi dengan min 2. Sehingga kita punya x sama dengan minus 5. Nah, kenapa minus 5-nya kita centang? Kita harus memastikan bahwa minus 5 berada pada daerah definisi, yaitu daerah 1 tadi. Daerah 1 itu kurang dari minus 3. Dan minus 5 itu nilainya kurang dari minus 3. Maka dia masuk ke himpunan penyelesaian. Selesai daerah pertama. Kita lanjut ke daerah kedua. Daerah kedua, kita ganti dulu warna spidol kita. Daerah kedua adalah daerah yang lebih dari minus 3 tapi kurang dari minus 1. Maka kita akan pilih definisi yang lebih dari minus 3. Lebih dari minus 3 itu adalah yang lebih dari minus 3. Ini dia lebih dari minus 3. Definisi A. Dan kurang dari minus 1. Kurang dari minus 1 itu definisi 2. Maka pada daerah 2 kita akan memilih definisi 2 dan definisi A pada definisi yang kita buat tadi. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Kita akan ganti nilai mutlak yang ada pada soal dengan definisi di daerah 2. Maka kita punya minus x minus 1 tambah plus x plus 3 sama dengan 6. Ternyata dari sini kita dapatnya 2 sama dengan 6 ini tidak bisa diselesaikan. Kita tidak bisa dapatkan batasan nilai x di daerah 2. Berarti di daerah 2 tidak ada penyelesaian. Itu daerah 2. Kita lanjut ke daerah 3. Di daerah 3 adalah daerah yang lebih dari minus 1. Maka kita harus ganti mutlak kita dengan definisi yang berlaku di daerah 3. Lebih dari minus 1. Lebih dari minus 1 itu adalah definisi 1. Dan dia lebih juga dari minus 3. Berarti definisi A. Makanya di sini kita pilih definisi 1 dan definisi A untuk menyelesaikan persamaan. Nah, persamaan nilai mutlaknya kita ganti dengan definisi 1 dan definisi A. Ini dia yang sudah diganti dengan definisi. Tapi ruas kanannya tetap 6 karena 6 tidak punya definisi ganda. X plus X jadi 2X, 1 plus 3 jadi 4 sama dengan 6. Nah, sama dengan tadi proses yang kita lakukan adalah mengeliminir 4. Berarti kita harus mengurang 4 dengan 4. Maka di kanan juga harus kita lakukan hal yang sama. Maka kita punya 2X sama dengan 2. Karena kita butuh batasan X, kita bagi dengan 2. Tapi harus adil, kanan juga harus dibagi 2. Sehingga kita punya X sama dengan 1. Jangan lupa memastikan 1 berada di daerah 3. 1 itu letaknya memang di sebelah kanannya min 1. Karena nilainya lebih dari min 1. Berarti 1 masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, dari penyelesaian yang kita lakukan, kita punya himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 yang kita dapatkan dari daerah 1 tadi, dan 1 yang kita dapatkan dari daerah 3. Ini dia, minus 5 dan 1.